Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang peradaban Islam Bani Abbasiyah. Perkenalkan, nama saya Rani Aulia Mawardani. Perkenalkan, nama saya Naira Alfa Husna. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah dilatar belakangi runtuhnya dinasti Umayyah dan pemikiran tentang siapa yang lebih berhak memimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW meninggal dan para sahabatnya. Runtuhnya Bani Umayyah disebabkan oleh usaha kaum Alawiyun atau Bani Hashim sebagai keturunan yang nasabnya lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Mengklaim lebih berhak memimpin kekhalifahan Islam daripada dinasti Bani Umayyah atau keluarga Umayyah. Orang-orang Abbasiyah atau keluarga Abbas merupakan keturunan dari Bani Hashim. Selanjutnya ada langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan Bani Abbasiyah. Yang pertama, membentuk gerakan bawah tanah. Yang kedua, menerapkan politik bersahabat. Yang ketiga, menggunakan nama Bani Hashim. Dan yang keempat, Khurasan sebagai pusat kegiatan gerakan Bani Abbas. Fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Yang pertama, fase pertama 130 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Fase kedua 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 946 Masehi. Fase ketiga itu 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Dan yang terakhir itu fase 4 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 456 Hijriah atau 258 Masehi. Fase pertama, fase ini diawali sejak Abu Abbas menjadi khalifah dan berlangsung selama 1 abad hingga meninggalnya Khalifah Al-Wathik. Periode ini dianggap sebagai zaman keemasan Bani Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena keberhasilannya memperluas wilayah kekuasaan yang membentang dari Laut Atlantik hingga Sungai Indus dan dari Laut Kaspia hingga Sungai Nil. Fase kedua, periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Wathik dan keluarga Buwaihiyah bangkit memerintah. Sepeninggal Al-Wathik, Al-Mutawakkil naik tahta menjadi khalifah. Masa ini ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Fase ketiga, fase ini ditandai dengan berdirinya dinasti Buwaihiyah dan kekuasaannya semakin meluas hingga ke Irak dan Persia Barat. Sementara itu, Persia Timur, Transoksania, dan Afghanistan yang semula di bawah kekuasaan dinasti Samaniyah beralih kepada dinasti Ghaznawi. Kemudian sejak tahun 869 Masehi, dinasti Fatimiyah berdiri di Mesir. Fase 4 ini fase ditandainya ketika kaum Seljuk menguasai dan mengambil alih pemerintahan Abbasiyah. Masa Seljuk berakhir pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, yaitu ketika tentara Mongol menyerang serta menaklukkan Baghdad dan hampir seluruh dunia Islam bagian timur. Selanjutnya yaitu silsilah Bani Abbasiyah. Yang pertama, keluarga Ali bin Abi Thalib atau golongan Syiah. Yang kedua, keluarga Umayyah. Yang ketiga yaitu keluarga Abbasiyah. Perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, yaitu kondisi sosial. Muslim non-Arab merasa diangkat derajatnya, hak-hak mereka disamakan, bahkan dalam beberapa periode, masyarakat Muslim non-Arab memegang peranan yang sangat penting dalam pemerintahan dan tidak ada perbedaan kelas antara penduduk Arab dan non-Arab. Dengan demikian, mereka mampu memberikan sumbangan yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Yang kedua yaitu kemajuan kebudayaan. Perkembangan kebudayaan berjalan seiring dengan penyebaran Islam.
Pada masa Bani Abbasiyah, wilayah pemerintahan Islam meluas sampai ke Spanyol di barat dan di India di timur. Pada masa itu, Baghdad dan Andalusia menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa non-Arab yang telah masuk dalam wilayah Islam memakai bahasa Arab dan adat istiadat Arab dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga yaitu kemajuan politik dan militer. Perkembangan politik dan militer Bani Abbasiyah terbagi ke dalam 5 periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan dan kebijaksanaan militer. Periode pertama mulai tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Periode kedua mulai tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 946 Masehi. Periode ketiga mulai tahun 334 sampai 464 Hijriah atau 946 sampai 1075 Masehi. Periode keempat mulai tahun 464 sampai 623 Hijriah atau 1075 sampai 1225 Masehi. Dan periode kelima mulai tahun 623 sampai 656 Hijriah atau 1225 sampai 1256 Masehi. Selanjutnya yaitu keruntuhan Daulah Abbasiyah. Yang pertama dari faktor dalam yaitu 1. Persaingan antar ras yaitu antara keturunan Persia dan Arab. Yang kedua angkatan murka terhadap Bani Umayyah dan kaum Alawiyin. Yang ketiga kelemahan di bidang mekanisme pemerintahan. Yang keempat kemerosotan ekonomi. Yang kelima khalifah terpengaruh oleh bidang-bidang bid'ah agama. Yang keenam yaitu adanya pengangkatan 2 orang putra mahkota. Selanjutnya faktor dari luar. Yang pertama, penyerbuan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Han pada tahun 1258 Masehi. Yang kedua, tumbuhnya kerajaan-kerajaan kecil yang terpecah-pecah. Yang ketiga, wilayah Abbasiyah yang terlalu luas. Yang keempat, perang salib. Yang kelima, serangan tentara Mongol tahun 1258 Masehi. Yang keenam, berdirinya Turki Utsmani pada tahun 1292 Masehi. Pusat-pusat peradaban Islam masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu Baghdad. Latar belakang dipilihnya kota Baghdad yaitu adanya pemberontakan Rawandiyah terhadap Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Yang kedua, wilayah Baghdad cukup luas dan tanahnya subur. Yang ketiga yaitu letak Baghdad sangat strategis dan mudah dijangkau. Selanjutnya yaitu kota Samara. Alasan dibangunnya kota Samara karena kota Baghdad yang semakin sesak dengan penduduk dan peradabannya. Yang ketiga yaitu kota Karak. Kota Karak dibangun oleh Khalifah Al-Mansur. Tujuan dibangunnya kota ini adalah sebagai kota bayangan Baghdad untuk pusat pemerintahan. Kota ini difungsikan oleh Khalifah Al-Mansur sebagai pusat perniagaan. Yang keempat yaitu kota Anher atau Hashimiyah. Kota Anher adalah kota tua yang dibangun oleh salah satu raja Persia yang bergelar Heraklius. Ketika pemerintahan Abbasiyah berdiri, Khalifah pertama Abul Abbas As-Soffah memperbaiki kota ini dan mengganti namanya menjadi kota Hashimiyah. Yang kelima yaitu kota Bukhara dan Samarkand. Kota Bukhara dan Samarkand berada di wilayah paling jauh dari perbatasan Mongol. Masuknya Islam di kedua kota ini dimulai pada masa Abbasiyah berkuasa. Kemudian mengembangkan kota ini menjadi 2 pusat peradaban besar. Yang keenam yaitu kota Mesir. Mesir merupakan kota yang terkenal dengan beberapa kota tua yaitu Alexandria, Fustat, dan Kariha yang sekarang dikenal dengan nama Kairo. Pada saat wilayah ini dikuasai Abbasiyah, dibangun beberapa universitas dan masjid seperti Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.